Hai guys, kita jumpa lagi dalam acara favorit Anda, yaitu Success Story. Saya Shankar bersama dengan Hani Putri. Iya, Pak. Ya, kali ini aktor siapa yang kita akan bahas? Tentang seorang aktor yang memainkan peran Joker. Siapa Wow. dia? Tahun lalu bikin heboh ya. Iya. Joker, dan dia pemeran aktor terbaik. Iya. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker. This is the first Oscar and fourth nomination for Joaquin Phoenix. Oke, sebelum kita mulai, ayo apa dulu? Klik. Jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channelnya Digital Film Media. Digital Film Media, supaya kita bisa terus update program-program terbaru kita. Iya. Oke, Hani Putri. Nah, Joaquin Phoenix. Joaquin Keren Phoenix. ya Pak namanya, susah Namanya- dieja tapi keren banget. Betul. Joaquin Phoenix ini lahir tanggal 28 Oktober 1974. 74. Iya. Umurnya sekarang 45. 45-an, masih termasuk aktor muda, Muda. tapi penuh dengan bakat. Pekerjaannya dia itu adalah, dia udah pasti semua udah tahu kalau dia itu aktor, tapi dia juga produser, dia juga musisi, dia juga aktivis. Nah, aktivis apa nih? Nah, kita mulai secara berurutan dulu ya. Oke, dari nama kecilnya itu Liv Phoenix. Liv Phoenix. Iya, karena dia waktu itu dari mungkin agak susah dipanggil Joaquin ya. Joaquin, banyak orang yang susah ngeja namanya, jadinya Betul. digantilah nama Liv. Liv, betul. Nah, akhirnya begitu dia mulai beranjak dewasa, itu dia mulai masuk ke dunia entertainment. Nama aslinya kembali dipakai lagi. Jadi Joaquin lagi ya. Joaquin Phoenix lagi. Betul. Jadi ini menarik sekali namanya ganti-ganti, tapi tetap ya Pak. Iya, tentunya mereka pengen tahu perjalanannya Joaquin Phoenix seperti apa, ya kan? Itu salah satu yang mungkin membuat mereka pengen termotivasi. Jangan salah loh, aktor yang suksesnya di usia menjelang 40-an ini, pekerjaannya dari kecil itu lumayan bertahun-tahun itu ngamen di jalan ya Pak. Iya, situlah mungkin ya perjuangan dia dari awal. Nah, terbentuk sampai sekarang ya Pak. iya, nah dia dari kecil juga dari keluarga susah, ya ibaratnya orang kalau ngamen kayak gitu kan ya pasti Berarti kurang ya. iya udah susah, termasuk keluarga yang tersesat juga sih. Bingung kan kenapa saya bilang tersesat kan? Jadi kalau dilihat keluarganya ini pernah mengikuti kepercayaan sekte yang salah gitu, yaitu kepercayaan sekte pelecehan anak. Kemudian hidupnya dari kecil susah banget, hidup dalam gubuk bersama tikus-tikus gitu. Nah, dia berhasil meloloskan diri. Lepas dari sekte tersebut, dia nyelinap di kapal barang, kapalnya berangkat ke Amerika, itu dia pergi ke Amerika. Dari situlah dia mulai perjalanan dia. Perjalanan dia sampai mengamen ya kan. Masih ada lagi hal yang tragis dalam hidup dia. Banyak hal-hal yang tragis yang terjadi. Seperti dia juga kehilangan kakak Kakaknya. kandungnya ya. Iya, jadi kakaknya itu kakak kandung River Phoenix. River Phoenix. Iya, River Phoenix kakak kandungnya itu jatuh ke dalam narkoba lah. Itu sampai kecanduan berat, sampai dia ngelihat depan mata kepala sendiri kakaknya itu meninggal Dunia overdosis. overdosis. Ya, makanya dia sampai sempat stres dan benar-benar kayak sedih banget, depres dan nggak bisa ngapa-ngapain. Saat itu dia sampai vakum, nggak bisa aktif di dunia musisinya, terus aktingnya, sampai benar-benar dia depresi banget deh. Betul. Tapi bukan ceritanya selesai di situ, dia udah ngelihat tragedi kakaknya, ya kan? Dia sendiri pun kecanduan. Kecanduan Tapi alkohol. bukan narkoba, dia kecanduan alkohol. Waktu itu pertama kali tahun 2005 ya. Iya, dia syuting film kalau nggak salah Walk the Line. Walk the Line. Ya, Walk the Line itu dia syuting tahun 2005. Nah, di situ dia mulai kecanduan alkohol. Gitu. Mungkin dia kenal alkohol lebih dalam situ, mungkin lingkungannya juga seperti itu ya. Sampai dia kecanduan, dia pun masuk. Kecanduan alkohol, aku baru dengar kecanduan alkohol. Jadi alkoholik mungkin dia ya. Iya, kan kita sering dengar kalau orang itu kecanduan narkoba kan. Alkohol kan kok bisa orang kecanduan alkohol gitu kan. Mungkin kalau nggak kena alkohol dia nggak
semangat atau energik atau gimana Tapi kan sih? alkohol itu ibaratnya apa ya? Orang perut kosong aja minum alkohol jadi mual, kok Sakit bisa kembung ya, jadi? bisa sakit mah. Kayak gitu. Tapi ya. akhirnya dia direhab Pak, di rehabilitasi Direhab ya. untuk bisa sembuh dari kecanduan alkohol itu. Tapi sekarang udah oke dia. Udah oke gitu. Banyak kok dari kisah-kisahnya Joaquin Phoenix ini, banyak hal-hal yang kita bisa petik dan kita bisa pelajarin ya. Tentunya bahwa program ini sebenarnya untuk memotivasi kita punya masyarakat di Indonesia ini bahwa kalau kita saat ini sedang hidup susah, bukan berarti kita tidak bisa sukses. Tuh. Pasti bisa sukses. Ya. Asal kita mau kerja keras. Kita mau bekerja keras dan juga jangan meng-underestimate seseorang karena nasib orang juga nggak ada yang tahu ya Pak ya. Betul. Bisa jadi sekarang jadi pengamen, tinggal di rumah yang banyak penuh tikus, Iya. tiba-tiba dia menjadi seorang yang Konglomerat 5 tahun lagi, nah dia kan nggak tahu perjalanan nasib dia gitu. roda kan. berputar ya kan Roda Pak? berputar, betul. Mungkin sekarang lagi di sini ntar jatuh lagi nanti naik lagi kayak gitu. Yang penting jangan berhenti berusaha, ya kan? Keras, semangat. Harus kreatif dalam mencari uang, harus kreatif dalam Investasi menjadi, juga ya Pak, jangan sama yang lain atau copy paste atau apa. harus kreatif dalam menjadi tulang punggung keluarga, ya kan? Jadi seperti ini. Selalu memotivasi diri bahwa saya ini adalah seorang pahlawan buat keluarga, gitu. Jadi saya tidak boleh gagal, saya nggak boleh jatuh. Kalaupun jatuh dalam kehidupan itu prosesnya wajar. Wajar ya. Kalau orang jatuh bukan berarti nggak boleh bangun lagi, harus bangun lagi, Justru bangun lebih lagi, termotivasi lagi. lebih termotivasi lagi. Bisa maju lagi. Nah itu loh, jadi kita tahu nih perjalanan dari dia kecil dengan lingkungan sekte yang salah, tapi kan kenapa dia bisa jadi aktor yang besar? Coba kalau waktu itu dia kecanduan alkohol, dia udah hopeless, dia nggak bisa, dia nggak mau bangkit lagi, apa jadinya? Ya Iya udah, kan? jadinya karirnya turun aja. Iya, nggak jadi siapa-siapa lagi. Iya, nobody. Iya, mungkin dia tetap di rehab, mungkin dia jadi orang yang nggak punya motivasi dalam hidup, ya kan? Tapi memang dia memang suka nyanyi juga sih ya, jadi dia. Iya, emang kan dia happy. musisi kan? Emang kan dia musisi. Terus dia sering ikut casting, casting Casting TV. nyanyi, casting musik, casting acting. Dia sering banget ikut casting semacam itu. Oh, dia ikut-ikutan casting. Dia banyak ikut itu. Terus tapi dia beruntung lah, pertama kali dia mendapatkan tawaran siaran televisi oleh Iris Barron. Iya, gitu. Jadi dia beruntung dia dapat kesempatan itu dan dia bisa membuktikan kemampuan dia. Mulai dari situ tuh dia mulai dapat tawaran sering. Jadi Jadi dia bisa acting ya tanpa belajar ya itu ya. Betul. Memang berarti emang ada bakat bagus banget di dalam dirinya dia. Jadi gini, namanya bakat itu kan ada yang bakat yang udah jadi lah. Mungkin dia tidak perlu sekolah lagi. Sekolah lagi dia memang udah dikasih gift dari someone gitu iya, kan. udah gifted gitu kan. Jadi udah gifted. Nah, dia tinggal dapat kesempatan dia bisa gini. Jadi kita bisa namakan itu sebagai otodidak. Otodidak ya Pak ya? Otodidak. Kan kita banyak juga orang yang orang yang punya bakat tapi belum muncul. Harus sekolah dulu, harus dilatih dan dulu. Dan ketika itu memang dia mencari uang juga ya Pak. Kecil-kecil aja udah rajin ya nyari uang. Mungkin dia ikut casting ini juga berharap akan dapat dolar juga lah gitu. Betul. Nah, beruntung dia juga dapat tawaran televisi waktu itu. Televisi langsung. Tahun 82. Aku itu belum lahir. masih artis cilik. Artis cilik ya. Dari gitu. Filmnya serial televisi Seven Brides for Seven Brothers. Seven Bride for Seven Brothers. Iya, dalam episodenya Christmas Song. Bagus lah, dia mulai perjuangannya itu mulai naik, karena dia itu mulai naik. Cuman ada lagi satu titik di mana dia tiba-tiba menghilang. Itu kalau nggak salah tahun 93 deh. Dia menghilang dari industri film di Hollywood. Bukan atas keinginan sendiri, tapi dia nemenin papanya. Karena ikut papanya balik ke Meksiko, dia diajak gitu. Karena dia masih kecil jadi dia harus ikut papanya. Jadi udah dia ikut aja. Sayang banget ya Pak ya. Sayang banget, padahal dia punya karir udah mulai naik gitu kan. Jadi dia menghilang dari publik itu dari tahun 93 sampai 95. Ketika itu juga dia menghilang pun ada faktor lain juga sebenarnya. Dia melihat kematian kakaknya yang overdosis itu membuat dia jadi trauma banget. Trauma sampai dia nggak mau ngapa-ngapain. Dia nggak mau ngapa-ngapain buat 2 tahun loh. Dia trauma. 2 tahun tuh waktu yang lama Pak ya. Lama, dia kaget mungkin dengan apa yang menimpa keluarga kakaknya. mereka. Lagi si River ini kan usianya juga masih muda waktu itu. Iya, masih. Masalah River umur 19 meninggalnya itu di satu klub
karena overdosis heroin and cocaine. Makanya Makanya itu paling bahaya narkoba itu, jangan pernah mencoba-coba deh pokoknya ya kan. kalau mau jadi orang sukses jangan sampai kena narkoba. Jangan. Itu yang paling itu wajib dijauhin. Setelah 2 tahun dia menghilang, dia balik lagi ke Hollywood dan dia langsung dapat tawaran gitu. Iya. Tahun 95. 95. Ya, jadi dia kan menghilang tahun 93 sampai 95. Iya. 95 dia balik langsung dapat tawaran. Waktu itu film, dia main di film To Die For. To Die. Mati untuk. Tapi setelah beberapa tahun kemudian dia dapat tawaran film gede. Kalau nggak salah 2001 dia dapat tawaran film Gladiator. Wah, itu film terkenal juga kan Oh, pada itu zamannya. big movie, big title gitu. Itu sangat mengangkat nama dia, memperkokoh posisi dia sebagai aktor yang diperhitungkan di Hollywood. Mungkin karena dia berkarakter kali Pak ya. Karakter. Dia karena gini, ya kita bisa tahu Joaquin ini punya karakter. Kenapa? Karena memang salah satunya dia dapat peran sebagai Joker itu tidak mudah loh orang dapat peran itu. Itu sesuatu yang Karena sangat itu sulit. actingnya benar-benar kayak all out ya Pak ya. Ketawanya tuh ketawa sampai bener-bener. Kayaknya aku juga nggak bisa Pak ketawa kayak gitu. Bapak bisa gak ketawa kayak Joker gitu? Latihan dulu. latihan dulu. Nah, kemudian 2010 itu dia bikin film. Dia yang sutradarain sendiri. Dia nyutradarain sendiri. Wah, gila. Kehidupan dia sendiri. Oh, jadi cerita tentang dia. Dia jadi bikin film tentang kehidupan dia karena dia tahu kehidupan dia cukup susah. Banyak lika-liku, banyak jatuh bangun. Jadi dia pengen kasih tahu ke semuanya, ini loh hidup saya. This is my life. Judulnya tau nggak apa? Pasangan dengan salah satu artis di situ, pemeran Cinta Lokasi. Itu dengan Rooney Mara. Dialah si Rooney Mara inilah yang menjadi pendampingnya Joaquin Phoenix sampai hari ini.